Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan presentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, algoritma pemrograman ya. Di sini kita bisa lihat nama kelompoknya. Lanjut. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Tujuan dari pembuatan kode Python dan flowchart ini adalah yang pertama, menginput data karyawan. Yang kedua, menampilkan daftar data karyawan lengkap. Dan yang ketiga, menghitung gaji berdasarkan jabatan dan jam kerja. Oke, lanjut. Kode Python. Di sini kita bisa lihat kode Python ya guys ya. Penjelasan pada kode Python yang pertama, list itu untuk menampung data. Kita akan menggunakan list bersarang untuk menyimpan data setiap karyawan. Setiap elemen dalam list utama akan menjadikan satu karyawan yang terdiri dari sublist berisi nama, ID, jabatan, dan jam kerja. Yang kedua yaitu fungsi untuk menambahkan karyawan. Fungsi tambah karyawan akan meminta input data karyawan baru dan menambahkan ke list utama. Yang ketiga yaitu fungsi untuk menampilkan data. Fungsi tampilan data akan mencetak semua data karyawan yang sudah tercatat dalam format yang sudah dibaca. Dan yang keempat yaitu fungsi untuk menghitung gaji. Fungsi menghitung gaji akan menerima jabatan dan jam kerja sebagai input, lalu menghitung gaji berdasarkan ketentuan diberikan. Dan yang kelima, program utama. Bagian ini akan menjadi titik masuk program, di mana kita akan memanggil fungsi-fungsi yang telah dibuat sesuai kebutuhan. Ya, selanjutnya adalah flowchart. Kita bisa lihat di sini. Yang pertama ada start, terus menambah daftar karyawan, masukkan nama karyawan, ID karyawan, jabatan, jumlah jam kerja. Yang lainnya adalah daftar karyawan, nama, ID, jabatan, jam kerja. Selanjutnya hitung gaji karyawan. Yang selanjutnya lagi memasukkan nama karyawan, gaji berdasarkan jabatan, manajer gitu. Bisa kita lihat ya guys ya, gaji karyawan. Penjelasan di sini yaitu yang pertama dari start ya, atau mulai sistem pencatatan data karyawan. Yang kedua biasanya menu utama. Pertama, tambah data karyawan, tampilkan daftar karyawan. Yang ketiga adalah menghitung gaji karyawan. Yang keempat, keluar. Yang ketiga yaitu tambah data karyawan, masukkan nama, ID, jabatan tuh ya, manajer, staff, operator, dan lain-lain. Yang keenam, yang keempat, tampilan data karyawan, yaitu tampilan semua data karyawan yang tercatat. Yang kelima, hitung gaji karyawan. Ya, itu bisa dilihat di sini juga untuk gaji sesuai jabatan dan juga bisa sesuai jam kerja. Yang terakhir adalah menutup programnya. Kesimpulan dari semuanya,
Penggunaan struktur list memudahkan data dalam pembuatan daftar karyawan serta gaji karyawan. Flowchart yang kita buat adalah bentuk sebuah program yang dirangkum secara sederhana menggunakan gambar kerja. Mungkin sekian dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.